Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bella Maulidia, NIM 056. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang crop code 8.0, mulai dari pengertian, fungsi, keunggulan, data yang dibutuhkan, dan cara penggunaannya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah pengelolaan air di lahan kering. Nah, sekarang kita mulai dari membahas pengertian CropPad dulu ya. Nah, apa sih CropPad itu? CropPad 8.0 merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh FAO. Aplikasi ini digunakan untuk membantu menghitung kebutuhan air tanaman dan menyusun jadwal irigasi secara lebih efektif dan efisien. CropPad banyak digunakan dalam bidang pertanian karena mampu membantu pengelolaan air berdasarkan data iklim tanaman dan kondisi tanah. Dengan adanya aplikasi ini, proses perencanaan irigasi menjadi lebih mudah dibandingkan perhitungan manual. Nah, sekarang kita lanjut membahas fungsi dari CropPad. CropPad 8.0 memiliki fungsi dalam bidang pertanian dan pengelolaan air. Aplikasi ini dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan air tanaman pada setiap fase pertumbuhan. Selain itu, CropPad juga dapat menentukan jadwal irigasi yang sesuai sehingga pemberian air menjadi cepat dan efisien. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga digunakan untuk menghitung evapotranspirasi tanaman, yaitu proses kehilangan air melalui penguapan dan transpirasi tanaman. CropPad membantu dalam pengelolaan sumber daya air pertanian agar penggunaan air tidak berlebihan ataupun kekurangan. Nah, sekarang kita akan membahas apa keunggulan dari CropPad. Pertama, perhitungan menjadi lebih cepat, efisien, dan praktis karena data dapat langsung diolah oleh sistem. Yang kedua, hasil yang diperoleh jauh lebih akurat karena menggunakan data iklim, data tanaman, dan data tanah sebagai dasar perhitungan. Yang ketiga, aplikasi ini dapat mengurangi resiko kesalahan perhitungan dan membantu efisiensi penggunaan air irigasi. Dengan hasil yang lebih akurat, petani maupun peneliti dapat lebih mudah menentukan kebutuhan air tanaman sesuai kondisi lingkungan dan fase pertumbuhannya. Lalu, untuk menggunakan aplikasi CropPad ini, apa saja data yang kita butuhkan? Pertama, yaitu data iklim seperti suhu udara, curah hujan, kelembapan udara, kecepatan angin, dan lama penyinaran. Data ini digunakan untuk menghitung evapotranspirasi dan kondisi lingkungan tanaman. Yang kedua, ada data tanaman seperti jenis tanaman, umur tanaman, tahap pertumbuhan, dan koefisien tanaman. Data tersebut digunakan untuk mengetahui kebutuhan air tanaman pada setiap fasenya. Yang ketiga adalah data tanah, seperti jenis tanah, kapasitas tanah dalam menahan air, dan kedalaman akar tanaman. Semua data tersebut nantinya akan diolah oleh aplikasi untuk menghasilkan kebutuhan air tanaman dan jadwal irigasi yang sesuai. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan secara langsung bagaimana cara penggunaan aplikasi CropPad ini. Pada kali ini, saya akan mencontohkan menghitung kebutuhan air pada wilayah Bandung. Yang pertama kita pencet TT0 terlebih dahulu. Lalu untuk country kita isi Indonesia. Lalu di bagian station kita tulis Bandung. Lalu altitude kita isi berapa ketinggiannya, yaitu 791. Dan di bagian latitude kita isi lintang selatannya, yaitu 6,88. Dan satuannya kita ubah ke S. Lalu di longitude kita isi 107,6. Nah, satuannya tetap ya E. Lalu kita isi minimum temperatur, maksimum temperatur, kelembapan, angin, dan lama penyinaran sesuai data yang sudah kita dapat. Untuk minimum temperatur, bulan Januari adalah 17,2. Selanjutnya adalah 17,4. Selanjutnya 17,2. Lalu 16,9. Lalu 16,2. Lalu 15. Lalu 13,9. Lalu 14,2. Lalu 15,1. Lalu 15,8. Lalu 16,2. Lalu 16,3. Lalu 16,4. Lalu 16,5. Lalu 16,6. Lalu 16,7. Lalu 16,8. Lalu 16,9. Lalu 16,10. Lalu 16,11. Lalu 16,12. Lalu 16,13. Lalu 16,14. Lalu 16,15. Lalu 16,16. Lalu 16,17. Lalu 16,18. Lalu 16,19. Lalu 16,20. Lalu 16,21. Lalu 16,22. Lalu 16,23. Lalu 16,24. Lalu 16,25. Lalu 16,26. Lalu 16,27. Lalu 16,28. Lalu 16,29. Lalu 16,30. Lalu 16,31. Lalu 16,32. Lalu 16,33. Lalu 16,34. Lalu 16,35. Lalu 16,36. Lalu 16,37. Lalu 16,38. Lalu 16,39. Lalu 16,40. Lalu 16,41. Lalu 16,42. Lalu 16,43. Lalu 16,44. Lalu 16,45. Lalu 16,46. Lalu 16,47. Lalu 16,48. Lalu 16,49.
Dan yang terakhir 16.16. Nah, lanjut kita isi bagian maksimum temperaturnya. Yang pertama 29.2, lalu 29.3. Ya belum. 29.3, lalu 29.6, lalu 29.5, lalu 29.6, 29.3, 29.4, lalu 30.1, 31.3, 30.7, 29.6, dan 31. Lalu kita isi ke lembapan. Nah, di kelembapannya yang pertama yaitu 80, lalu 77, lalu 80, 79, 76, 75, 72, 71, 70, 72, 76, dan yang terakhir 76. Lalu kita isi kecepatan anginnya. Yang pertama 95, 95, 95. Maaf ada kesalahan 95, 95, 95, 95. Kita isi semua datanya 95 karena dari data yang kita peroleh kecepatan angin dari bulan Januari sampai Desember adalah 95. Oke, ini sudah terisi semua kecepatan anginnya. Lanjut kita ke lama penyinaran. Oke, di lama penyinaran yang pertama ada 6, lalu 6,4, lalu ada 6.7, 6.8, lalu ada 7.1, lalu ada 7.3, lalu 8.1, 8.1, 8.3, 7.8, 7.1, 6.7, dan yang terakhir 6.4. Lalu ini kalau sudah kita. Nah, setelah semua data terisi, kita klik save. Kita beri nama Bandung PALK, lalu kita save. Dan ini bisa kita minimize. Lalu kita lanjut ke bagian rain. Di bagian rain, stationnya kita isi lagi Bandung seperti tadi. Lalu kita isi data curah hujan dari Januari sampai Desember. Yang pertama ada 221, lalu 191, lalu 244, lalu 267, lalu 177, lalu 76, lalu 68, lalu 65, lalu 87, lalu 163, lalu 256, dan yang terakhir 287. Nah, ini sudah terisi semua. Lanjut kita save lagi. Kita beri nama CH Bandung. Kita save. Lanjut kita minimize. Lalu kita ke bagian crop. Lalu kita pencet open. FAO open. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk tanaman grass ini ya, bagian ini. Kita pencet lalu open.
Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimana kebutuhan air tanaman dari si grass ini di setiap fasenya. Setelah itu kita pencet save lagi, lalu kita minimize, dan kita ke soil. Lalu kita pencet soil, lalu open. Kita pilih black clay soil dan open. Nah, ini adalah data bagaimana tanah black clay soil. Lalu kita minimize. Lalu kita ke CWR. Nah, jadi ini untuk Crop Water Requirement Station Bandung. Lalu kita pencet minimize lagi. Dan kita beralih ke schedule. Jadi ini adalah schedule untuk penanaman grass di wilayah Bandung. Masuk ke bagian selanjutnya yaitu crop pattern. Kita pencet bagian kotak kecil ini, lalu kita pilih tanaman yang akan kita tanam. Misalnya tadi grass, kita open. Kita akan menanam grass seperti ini. Open. Dengan arealnya 50 dan yang ini juga 50. Lalu untuk planting date-nya ini seperti ini. Kita klik save. Cropping Bandung. Kita save. Lalu kita ke menu skema. Nah, di bagian skema ini kita bisa lihat bagaimana kebutuhan air dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sampai Desember. Jadi, suhu minimum rata-rata berkisar antara 13,9 sampai 17,4, sedangkan suhu maksimum berkisar antara 29,2 hingga 31,3. Rata-rata tahunan berada di angka 16,0 dan 29,9 untuk suhu maksimum. Kelembapan udara tertinggi terjadi pada Januari sampai Maret yaitu 80% dan terendah pada September 70%. Kecepatan angin diatur konstan sebesar 95 km per hari sepanjang tahun. Penyinaran matahari tertinggi terjadi pada bulan Juli dan Agustus 8,1 jam per hari, yang linier dengan nilai radiasi tertinggi pada September 21,1. Nilai rata-rata ET0 tahunan adalah 3,98 mm per hari, dan puncak tertinggi terjadi pada bulan September 4,41 mm per hari akibat tingginya radiasi dan rendahnya kelembapan. Lalu, untuk total curah hujan setahun di Bandung mencapai 2.102 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember 287 mm, April 267 mm, dan November 256 mm, menandakan periode musim hujan aktif. Sebaliknya, curah hujan yang sangat rendah pada bulan Juni hingga September berkisar antara 65 sampai 87 mm, yang menandakan puncak musim kemarau. Dari total air hujan yang turun, hanya 1.388,1 mm yang dikategorikan sebagai hujan efektif, air yang benar-benar tersimpan di zona perakaran dan dapat dimanfaatkan tanaman. Nah, untuk kapasitas tanahnya, yaitu kapasitas penyimpan airnya berasal dari total ketersediaan air tanah adalah 200 mm. Mengingat kedalaman akar tanaman hanya 0,5 meter, maka total air ketidakaktual di zona akar adalah 100 mm. Laju infiltrasi maksimum air hujan ke dalam tanah adalah 30 mm per hari. Kedalaman maksimum penembusan akar yang mampu difasilitasi tanah ini mencapai 900 cm. Defisit kelembapan tanah awal ditetapkan sebesar 50%, sehingga air yang tersedia pada awal simulasi adalah 100
mm. Koefisien tanaman KC untuk rumput hias iklim sejuk ini terbagi menjadi 4 fase dinamis sepanjang siklus 365 hari. Diawali oleh fase awal selama 150 hari dengan nilai KC stabil di angka 0,90 karena kerapatan tajuk awal yang konstan. Dilanjutkan fase pengembangan selama 40 hari di bulan Oktober di mana nilai KC meningkat secara bertahap dari 0,90 hingga 0,92 seiring bertambahnya luas daun. Kemudian memasuki fase pertengahan sebagai masa pertumbuhan puncak selama 130 hari dengan nilai KC tertinggi mencapai 0,93 hingga 0,95 akibat aktivitas transpirasi maksimal dan diakhiri oleh fase akhir selama 45 hari dengan nilai KC yang hanya turun tipis ke angka 0,94 menunjukkan bahwa komoditas rumput ini tetap mempertahankan metabolisme dan kesegaran vegetatif yang tinggi hingga akhir siklus pengamatan. Lalu bagian terakhir adalah analisis kebutuhan air ETC-nya. Kebutuhan air total tanaman selama satu siklus hidup yaitu 1337. Nilai harian ETC berkisar antara 3,10 mm hingga 3,96 mm. Nah, untuk kebutuhan irigasi bulanannya, yang pertama ada bulan Mei sampai Oktober musim kemarau. Karena hujan efektif tidak mampu mencukupi nilai ETC, muncul nilai kebutuhan irigasi. Kebutuhan tertinggi ada di bulan Agustus dan September dengan puncaknya mencapai 20,3 mm per dekade pada akhir Agustus. Untuk bulan November sampai April, nilai kebutuhan irigasinya menunjukkan angka 0,0 mm per dekade. Hal ini berarti curah hujan efektif melimpah dan sepenuhnya mencukupi kebutuhan air tanaman sehingga tidak diperlukan irigasi tambahan. Total kebutuhan irigasi bersih setahun adalah 182,9 mm. Lalu untuk jadwal pengairannya, diperlukan 5 kali tindakan irigasi dalam setahun yang semuanya terkonsentrasi di musim kemarau, yaitu pada tanggal 21 Juni, 22 Juli, 12 Agustus, 1 September, dan 2 Oktober. Setiap kali mengairi diperlukan irigasi bersih berkisar antara 40,1 mm sampai 43,2 mm. Karena efisiensi alat 70%, maka air kotor yang harus dialirkan adalah sekitar 57,3 mm sampai 61,8 mm dengan debit aliran rata-rata berkisar 0,22 sampai 0,33. Karena irigasi diberikan tepat waktu saat tanah mencapai titik kritis penipisan air, penurunan hasil tanaman akibat stres air adalah 0,0%. Tanaman tumbuh optimal tanpa mengalami kekeringan. Simulasi kita dimulai pada Mei dekade 3 tanggal 23 sampai 31 Mei. Di awal penanaman ini, nilai koefisien tanaman terbaca 0,94 karena penyesuaian kadar air tanah awal dengan laju ETC harian sebesar 3,34 mm per hari. Dalam waktu 9 hari sisa bulan Mei tersebut, total air yang dikonsumsi tanaman adalah 30,0 mm. Karena curah hujan efektif pada akhir Mei ini juga berada di angka 30,0 mm. Kebutuhan irigasi bersihnya sangat kecil, yaitu hanya 6,7 mm untuk menutupi kekurangan di hari-hari awal. Masuk ke bulan Juni, tanaman berada pada fase penuh awal dengan nilai KC stabil di angka 0,90. Pada Juni dekade 1, nilai ETC harian adalah 3,15 mm per hari dengan total kebutuhan 10 harian sebesar 31,5 mm. Hujan efektif mulai turun menjadi 27,2 mm sehingga muncul kebutuhan irigasi bersih sebesar 4,3 mm. Pada Juni dekade kedua, tekanan cuaca mulai meningkat. ETC total berada di angka 31,0 mm. Namun, hujan efektif menyusut drastis menjadi 19,7 mm. Akibatnya, kebutuhan irigasi melonjak naik menjadi 11,3 mm. Lalu pada Juni dekade ketiga, kondisinya mirip dengan dekade kedua, dengan total ETC 31,6 mm dan hujan efektif hanya 19,9 mm. Tanaman memerlukan pasokan irigasi tambahan sebesar 11,8 mm. Lalu pada bulan Juli dekade 1, 2, dan 3, sepanjang bulan Juli, ETC harian merangkak naik dari 3,23 mm hingga 3,40 mm. Total kebutuhan air tanaman berturut-turut dari dekade 1 sampai 3 adalah 32,3 mm, 32,9 mm, 37,4 mm. Di sisi lain, hujan efektif
yang tertahan hanya sekitar 19-20 mm per dekade. Hal ini memaksa kebutuhan irigasi bersih naik secara konstan berturut-turut sebesar 11,5 mm, 12,9 mm, dan 17,5 mm pada akhir Juli. Lalu pada Agustus dekade 1, 2, dan 3, ini adalah puncak musim kemarau di Bandung. Suhu udara yang panas dan radiasi yang tinggi memicu ETC harian melonjak dari 3,50 mm hingga 3,73 mm per hari. Total kebutuhan air tanaman pada dekade 1, 2, dan 3 mencapai angka tertinggi selama kemarau yaitu 35,0 mm, 36,1 mm, dan 41,0 mm karena hujan efektif sangat minim, hanya berkisar 18-20 mm. Kebutuhan irigasi bersih mencapai rekor tertinggi pada Agustus dekade 3 yaitu sebesar 20,3 mm dalam waktu 10 hari. Lalu pada September dekade 1, 2, dan 3, bulan September adalah masa di mana atmosfer Bandung memiliki daya isap air tertinggi karena radiasi surya mencapai puncaknya yaitu 21,1 per hari. ETC harian menyentuh angka tertinggi sepanjang tahun yaitu 3,8 mm per hari pada dekade 1 dan 3,96 pada dekade 2 dan 3. Total kebutuhan air per dekade berada di angka 38,5 dan 39,6 mm. Meskipun hujan sedikit meningkat, tanaman tetap membutuhkan suplai irigasi yang besar yaitu 16,2 mm pada dekade 1, 16,0 mm dekade 2, dan 10,4 pada dekade 3. Lalu pada Oktober dekade 1, kebutuhan air tanaman masih sangat tinggi, yaitu 39,5 mm. Namun hujan mulai datang dengan efektivitas sebesar 35,6 mm sehingga kebutuhan irigasi bersih turun mencapai 3,9 mm. Lalu pada Oktober dekade kedua dan dekade ketiga, hujan mulai mengguyur Bandung dengan deras. Pada dekade 2, hujan efektif melonjak ke 40,9 mm. Pada dekade 3, hujan efektif mencapai 4,0 mm. Lalu sejak saat inilah kebutuhan irigasi bersih turun menjadi 0,0 mm. Artinya, alam mulai mengambil alih sepenuhnya terhadap pemenuhan air tanaman. Lalu mulai dari bulan November sampai April, nilai kebutuhan irigasi 0,0 mm. Selama periode ini, tanaman masuk ke fase pertengahan dengan nilai KC puncak sebesar 0,93 hingga 0,95. Aktivitas metabolisme rumput sedang maksimal. Walaupun kebutuhan total air tanaman per dekade cukup besar, berkisar antara 34,6 mm hingga 42,0 mm akibat luasnya daun rumput, pasokan hujan efektif di wilayah Bandung melimpah ruah. Sebagai contoh, pada bulan Desember dan Januari, hujan efektif per dekade selalu berada di atas 46-51 mm. Karena volume hujan efektif selalu lebih besar daripada kebutuhan ETC tanaman di setiap dekade pada bulan-bulan ini, tanah selalu berada di dalam kondisi lembab yang ideal sehingga kebutuhan irigasi sama sekali tidak diperlukan. Jadi kesimpulannya, seluruh pasokan air yang dibutuhkan oleh sistem irigasi dalam skala makro atau luas lahan. Yang pertama ada defisit curah hujan. Defisit air mulai terjadi pada bulan Mei sebesar 6,7 mm dan mencapai puncaknya pada Agustus 53,7 mm dan September sebesar 42,7 mm. Di bulan November hingga April nilai defisit adalah 0,0 mm karena pasokan hujan surplus. Untuk kebutuhan debit skema netonya, pada bulan Juni, Juli, Agustus, dan September, jaringan irigasi harus mampu memasok air masing-masing sebesar 27,3, 41,9, dan 53,7, serta 42,7 mm per bulannya. Jika dikonversi ke debit aliran kontinu per hektar lahan, pasokan puncak yang wajib disediakan oleh pintu air irigasi terjadi pada bulan Agustus, yaitu sebesar 0,2 I per S per hektar, disusul pada bulan Juli dan September sebesar 0,16 per I per S per HA. Baik, itu saja video yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.